Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, setelah rilisnya One Piece chapter terbaru, kayaknya menarik kalau kita bahas tentang buah iblis yang didapatkan oleh para krunya Kurohige. Ya, karena gak main-main, hampir seluruh kru dari Kurohige guys mendapatkan kekuatan buah iblis yang sangat cocok sama kemampuan alami yang mereka miliki. Kemungkinan ini semua emang ketolong sama Kurohige yang sepertinya bisa mencuri buah iblis dari tangan orang lain. Soalnya kasus yang sama pernah terlihat terjadi kepada Shiryu yang tiba-tiba aja memakan buah iblis Suke Nomi. Padahal kita tahu kalau buah iblis itu udah dimiliki oleh Absalom. Jadi simpelnya ketika para kru Kurohige emang menginginkan suatu kekuatan, asalkan mereka mengetahui buah iblis dan pemakannya berada di mana, satu hal yang mereka harus lakukan hanyalah membunuh pemakan buah iblis itu. Makanya dari situ pula kita bisa mengetahui kalau Jesus Barges saja setelah gagal mengincar buah iblis merah-merah Nomi di Dressrosa, dia langsung mengalihkan pandangannya kepada buah iblis milik Luffy yang dulu masih kita sangka sebagai buah iblis Gomu Nomi. Sehingga bisa kita lihat kalau setidaknya kru bajak laut dari Kurohige emang memiliki keleluasaan dalam menentukan buah iblis apa yang mereka inginkan. Jadinya gak aneh rasanya kalau mereka pada akhirnya memiliki buah iblis yang sesuai dengan kemampuan dari setiap orangnya. Tapi tetap aja menjadi tanda tanya mengapa di era gempuran haki yang katanya jauh lebih berguna dari kekuatan buah iblis, bahkan Kaido sendiri aja ikut mengomentari hal ini. Soalnya Kaido bilang kalau Roger aja gak butuh yang namanya buah iblis untuk bisa menjadi seorang raja bajak laut, makanya kekuatan itu dianggap gak lebih berguna daripada kekuatan haki. Emang ini juga jadi salah satu pembahasan lain yang gak kalah menariknya, karena di chapter terbaru ya kita dikasih lihat momen Law yang berhasil mematahkan kekuatan buah iblis milik Dokyu dengan menggunakan Hagi. Well, kayaknya guys menarik sih kalau Mr. K buatin satu konten 3N tentang Hagi ini. Nantinya bisa tak sambungin ke momen waktu Rayleigh juga lagi ngajarin Luffy Hagi, biar konsep Hagi yang kayaknya di awal-awal cuma stuck gitu-gitu aja, kemungkinan emang lagi coba dieksplor lebih jauh oleh Odachi. So mudah-mudahan Mr. K ingat dan mood sih bikinnya, takutnya lupa kayak kemarin-kemarin. Maka dari itu mending sekarang kita balik lagi aja fokus ke kekuatan buah iblis yang udah didapatkan oleh sebagian kru Kurohige yang muncul dalam penyerangannya ke kelompok bajak laut Head Pirates. But sebelum kita bahas beberapa buah iblis baru yang udah dikonfirmasi dimakan oleh krunya Kurohige guys, kita sedikit ingat-ingat ya buah iblis apa aja yang udah berada di tangan kru Kurohige. Mulai dari kaptennya Tits yang kita ketahui berhasil memakan 2 buah iblis. Yang pertama Yami Nomi yang dia curi dari salah satu komandan divisi bajak laut Shirohige. Kedua buah iblis Gura Nomi yang berhasil dia dapatkan dari mantan kaptennya. Lalu lanjut ke Shiryu yang memakan buah iblis Suke Nomi yang dia ambil tentunya dari Absalom. Buah iblis ini tentu bakalan menarik mengingat kemampuan yang bikin seseorang bisa menghilang. Belum lagi buah iblis ini sempat jadi salah satu impian dari krunya Luffy yang kemungkinan besar akan berhadapan dengan krunya Tits suatu hari nanti. Lalu kalau Shiryu nantinya akan berhadapan dengan Sanji, pertarungan antara keduanya pun jelas akan sangat menarik dan mengingatkan kita ke momen saat Sanji bertarung dengan Absalom. Next ada Katarina Devon yang dikonfirmasi memakan buah iblis mythical Zuan Inu Nomi model Kyuubi, sehingga memungkinkan dia untuk berubah menjadi rubah berekor 9 dan kemampuan yang cukup spesial tentu mengambil penampilan dari siapapun. Ya, simpelnya kekuatan dari Katarina Devon mirip sama kemampuan dari Bonchan, yang mana dia bisa mengambil penampilan seseorang dan meniru mereka dengan sangat perfect. Kekuatan kayak gitu tentu bakalan sangat berguna dalam situasi kayak gimana pun. Entah itu sekedar cuma buat menyusup atau lebih parahnya ya bisa digunakan untuk mengadu domba dan meyakinkan pihak lainnya. Secara penampilan dari siapa aja bisa diambil dengan mudahnya oleh kemampuan milik Katarina Devon ini. Nah, sekarang kita masuk ke 4 kekuatan buah iblis lain yang baru aja dikonfirmasi pada chapter 1063. Yang pertama ya, kita bahas dulu kekuatan buah iblis Riki Nomi yang dimakan oleh Jesus Barges, dan kemampuan yang dia miliki adalah memberikan kekuatan fisik super. Jadinya kita pun bisa ngelihat kalau Barges sekarang bisa mengangkat bongkahan batu atau bahkan gunung dengan sangat mudahnya. Yang mana kekuatan ini kalau kita pikir-pikir lagi ya, sangat cocok dengan karakteristik dari Barges yang selalu terlihat seperti pegulat dan memang mengandalkan kekuatan untuk menghadapi masalah apapun. Next, buah iblis kedua ada Shiku Nomi atau buah iblis tentang penyakit dan wabah yang dimakan oleh Dokyu, sang dokter kapal dari bajak laut Kurohige.
Ya, dokter dan penyakit kayaknya udah jadi dua kata yang nggak bisa dipisahin. Makanya kurang berhubungan apanya lagi kemampuan yang dimiliki oleh Dokyu sekarang. Terlebih penyakit-penyakit yang diberikan ke lawannya itu aja ya, ternyata berbentuk penyakit yang nggak umum. Karena apa yang dikasih ke lawan aja malah bentuknya kayak wabah yang merubah seseorang menjadi wanita. Jadinya sifat dari kemampuan gue iblis Shikushikunomi ini kayaknya bisa jauh lebih abstrak dan mengejutkan lagi guys. Terlebih antibodi dari orang yang berhasil melalui wabah atau penyakit yang diberikan oleh Dokyu itu ya malah menjadi sumber virus yang bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Sebuah kekuatan buah iblis yang unik dan tentu aja berguna di dunia One Piece. Apalagi kalau kita ingat-ingat ya ke momen kayak Gasisar Clown yang digunain oleh Jack untuk membantai suku Ming. Lanjut buah iblis ketiga, ada Mythical Zuan Umanomi model Pegasus yang dimakan oleh Stronger atau kuda yang sering dinaiki oleh Dokyu. Kemampuan ini mungkin lebih menjadi mengejutkan bagi kita yang mengira kalau buah iblis Pegasus pada awalnya dimakan oleh Laphite. Karena dulu kalau kalian ingat ya, Laphite sempat kelihatan memiliki sayap putih, ditambah dia juga berhasil menyusup ke dalam kastil Marijoa yang ngebuat kita semua berpikir kalau mungkin aja Laphite berhubungan sama buah iblis Zuan Mythical model Pegasus. Tapi ngelihat kalau ternyata hal itu bukanlah yang sebenarnya, ngebuat kita semakin penasaran aja kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Laphite sebenarnya guys. Hingga sampai ke kastil Marijoa aja kelihatan seperti sesuatu yang biasa atau mudah dilakukan. And last, buah iblis yang dikonfirmasi berada di tangan krunya Kurohige, atau lebih tepatnya ya, Van Augur adalah Wapu-Wapu Nomi yang ngebuat Van Augur bisa memiliki kekuatan teleportasi. Yang mungkin kalau kita bayangkan perpindahannya mirip sama kekuatannya Lau, hanya saja emang cukup membingungkan mana teleportasi yang lebih baik. Secara fungsi dari keduanya aja ya, kalau dilihat sekilas agak mirip. Meski kekuatan milik Lau lebih berfokus ke menukar posisi sesuatu dengan sesuatu lainnya. Jadi setiap objek yang ingin dipindahkan oleh Lau memerlukan objek lainnya untuk menggantikan posisi semula. Namun kalau kekuatan buah Wapu-Wapu Nomi, kemungkinan Van Augur gak memerlukan pertukaran seperti itu guys. Sehingga Barji saja dengan mudahnya bisa dipindahkan ke tempat yang Van Augur inginkan. Tapi emang masih menjadi tanda tanya sampai mana limit dari kekuatan buah iblis Wapu-Wapu ini sebenarnya. Soalnya kalau aja kemampuan ini ternyata sampai bisa memindahkan lawan dengan cukup mudah atau bahkan memindahkan peluru dari senapannya sendiri, harusnya Van Augur jadi salah satu penembak jitu paling berbahaya di dunia. Karena dengan gampangnya bisa memindahkan seseorang ke titik tembaknya. Waduh. Well, gimana? Menarik bukan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh para kru Kurohige hingga saat ini? Kayaknya masih ada kejutan-kejutan lainnya kemungkinan kalau dilihat dari beberapa kru Blackbird yang masih belum mendapatkan informasi apa-apa. Makanya menarik untuk ditunggu. Bakalan buah iblis apa aja yang muncul ketika nantinya ada konfirmasi tentang sisa dari kru bajak laut Kurohige yang udah memakan buah iblis. Oke, kayaknya cukup sekian aja dulu buat konten kali ini. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.